Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Selina Femi. Saya adalah mahasiswa semester 2 program studi pendidikan matematika di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat secara khusus menggunakan rumus ABC sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Oke teman-teman, untuk lebih lanjutnya mari kita saksikan bersama video berikut. Selamat pagi adik-adik. Oke, masih sehat? Baik. Jadi adik-adik, hari ini Ibu akan mengenal ke kalian satu kompetensi baru, yaitu tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Baik. Ada yang tidak hadir? Oke, kalau begitu Ibu langsung mengecek kehadiran kalian dulu. Oke adik-adik, langsung saja. Jadi pokok pembahasan kita pagi ini yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Berbicara tentang persamaan kuadrat ini atau rumus ABC, saya rasa kalian telah mengenalnya waktu kalian SMP dulu. Siapa yang masih ingat apa itu persamaan kuadrat? Lalu apa saja unsur yang terdapat pada persamaan kuadrat tersebut? Ada yang masih ingat? Oke, sudah tidak akan ingat lagi. Jadi adik-adik, persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Jadi dalam persamaannya nanti, untuk pangkat tertinggi dari variabelnya nanti harus 2. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Begitu. Coba kalian perhatikan bentuk umum dari persamaan itu. AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0, dan untuk ABC itu merupakan elemen atau anggota bilangan real. Baik, adik-adik, ini yang dinamakan variabel berpangkat 2. Jadi dia harus untuk variabelnya itu harus berpangkat 2. Kemudian nilai A ini, A yang merupakan koefisien dari X kuadrat, itu nanti tidak boleh nilainya sama dengan 0. Karena apa? Kalau nanti untuk nilai A atau koefisien dari X kuadrat diganti dengan nilai A atau sama dengan 0, bukan lagi dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Nah, coba kalian substitusikan nilai 0 itu tadi ke persamaan yang ini. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk A-nya sama dengan 0, berarti kita ambil nilai A-nya sama dengan 0, kemudian substitusikan ke persamaan yang ini. Nanti 0 dikali X kuadrat itu nanti hasilnya 0, sehingga yang sisa tinggal BX tambah C sama dengan 0. Perlu kalian ketahui bahwa persamaan yang bentuk umumnya BX tambah C sama dengan 0 itu merupakan suatu persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, coba kalian perhatikan ini. Nilai A ini itu merupakan suatu koefisien dari variabel X kuadrat. Kemudian untuk B itu merupakan koefisien dari variabel X. Dan yang terakhir itu nilai C. Nilai C itu merupakan konstanta. Ibu, kenapa pada nilai C-nya itu tidak memiliki variabel? Iya, jadi konstanta itu merupakan suatu bilangan yang berdiri sendiri atau tidak memiliki variabel. Jadi dia berdiri sendiri, tidak memiliki variabel. Itu dinamakan sebagai konstanta. Oke. Berdasarkan pengertian yang di atas, kira-kira adik-adik punya pertanyaan? Baik. Ibu, bagaimana kalau pangkat variabelnya itu lebih dari 2? Apakah itu masih dikatakan persamaan variabel, persamaan kuadrat atau persamaan yang lainnya? Baik, jadi kita kembali ke bentuk umum persamaan yang tadi, bahwa
persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Jadi dia tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Adik-adik, kalau nanti pangkat tertinggi dari variabel pada suatu persamaan lebih dari 2, itu dinamakan sebagai persamaan polinomial atau suku banyak. Begitu. Jadi dan kalau pangkat tertingginya itu hanya 1, itu untuk variabelnya, itu dinamakan sebagai persamaan linear satu variabel. Oke. Lalu bagaimana memecahkan soal-soal persamaan tersebut dengan menggunakan rumus ABC? Siapa yang masih ingat bagaimana rumus ABC itu, atau apa perbedaan dari rumus ABC, pemfaktoran, dan juga kuadrat sempurna? Ya. Jadi hari ini kita secara khusus tadi belajar tentang bagaimana memecahkan persamaan kuadrat itu dengan menggunakan rumus ABC. Jadi adik-adik, rumus ABC itu digunakan sebagai rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dalam suatu persamaan gitu. Ini coba kalian perhatikan. Ini adalah rumus dari ABC itu tadi, di mana X1 X2 sama dengan B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2A dengan nilai A-nya tidak sama dengan 0. Itu. Ibu, kenapa di sini ya harus nilai X1 dan juga X2? Iya, karena nanti kalau kita memakai rumus ABC itu akan mendapatkan dua hasil atau dua persamaan, yaitu yang pertama X1, kemudian yang kedua X2. Dan untuk X1-nya nanti kalian coba perhatikan persamaan ini. Di sini ada nilai ada tanda plus minus. Itu berarti nanti ada dua persamaan ya. Nanti persamaan pertamanya kita gunakan tanda plus yang ini, kemudian untuk X2-nya kita gunakan yang minus ya. Untuk lebih pahamnya coba adik-adik perhatikan contoh berikut. Ini contohnya, selesaikan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Ya, ini. Coba kalian ingat kembali pada persamaan yang tadi. AX kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Ya, pada koefisien dari variabel X kuadrat tadi sama dengan nilai dari A. Ya. Jadi dapat kita ketahui dari soal yang ini bahwa nilai A-nya itu 1. Lihat pada persamaannya, X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Jadi dapat kita ketahui bahwa untuk nilai A-nya itu sama dengan 1, kemudian nilai B-nya sama dengan 7, kemudian nilai C-nya sama dengan 10. Maka akar-akar persamaan tersebut yakni kita tinggal masukkan rumus ABC yang tadi bahwa X1, X2 itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, tinggal kita substitusikan untuk nilai B-nya tadi 7, berarti kita tinggal masuk min 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A-nya tadi 1 kali 1 kali C. C-nya tadi 10 dibagi dengan 2 kali A atau 2 kali 1. Ya. Jadi adik-adik, di sini coba kalian perhatikan min 7 plus minus akar dari 49 kurang 40. Ya. 49 ini merupakan hasil dari 7 pangkat 2. Ya. Dan untuk 40-nya yaitu 4 kali 1 kali 10 sama dengan 40. Sehingga pada persamaannya min 7 plus minus akar dari 49 kurang 40 per 2. Ya. Sisa persamaannya min 7 plus minus akar dari 9. Jadi akar dari 9 ini merupakan hasil dari 49 kurang 40. Ya, sehingga min 7 tambah 3. Lalu nilai 3 ini itu merupakan hasil dari akar 9. Sehingga
min 7 tambah 3, min 7 plus minus 3 per 2. Ya, jadi kita tinggal keluar untuk X1-nya tadi, dia menggunakan yang plus, sehingga min 7 tambah 3 per 2 itu sama dengan minus 4 per 2, sama dengan min 2. Ya, kemudian untuk X2-nya, min 7 kurang 3 dibagi dengan 2 sama dengan, min 7 kurang 3 itu kan sama dengan min 10, sehingga min 10 per 2 sama dengan min 5. Ya, jadi adik-adik, hasil akar dari persamaan X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0 itu untuk X1-nya sama dengan min 2 atau X2-nya sama dengan minus 5. Oke. Lalu, kira-kira dari apa yang kita kenali yang lebih awal tadi, menurut adik-adik, apa saja unsur yang terdapat pada persamaan kuadrat? Ya, jadi persamaan kuadrat itu tadi, dia terdiri dari variabel, konstanta, habis itu dengan koefisien. Yang pertama, variabel. Jadi, variabel itu merupakan suatu lambang pengganti sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya, coba kalian perhatikan pada contoh ini. Contoh, x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0. Ini merupakan suatu variabel adik-adik. Coba kalian perhatikan. X kuadrat dengan x ini itu merupakan suatu variabel. Nah, kemudian yang kedua, koefisien. Apa itu koefisien? Jadi, koefisien itu merupakan faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Ini dalam persamaan ini yang dinamakan sebagai koefisien. Yang nilai 1 dan 7 itu dinamakan sebagai koefisien. Kemudian yang ketiga itu konstanta, di mana tadi konstanta itu dia tidak memiliki variabel atau dia itu berdiri sendiri, begitu. Ini yang dinamakan konstanta. Dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki variabel. Materinya kita cukup sampai di sini saja. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang persamaan kuadrat ini? Ada? Baik, sudah paham. Lalu adik-adik, untuk lebih mendalam lagi pemahaman kalian, di sini Ibu telah menyiapkan beberapa soal untuk kalian kerjakan. Saya minta kalian dibentuk dalam kelompok dulu. Ya. Kalian ada 20 orang, berarti kita bagi ke dalam 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Dan nanti untuk minggu depan, jawaban yang kalian kerjakan itu nanti kalian presentasikan ke depan, dan Ibu minta yang mempresentasikan nanti masing-masing 2 orang dari setiap kelompok. Dan untuk teman-teman kelompok siap untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian kerjakan apabila nanti ada kelompok lain yang belum memahami atau yang mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih adik-adik. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa belajar ya. Oke, saya minta 1 orang dulu untuk memimpin kita doa. Ya. Terima kasih, selamat pagi.